Aku memandangi surat itu, masih utuh. Baiklah, aku merobek sampulnya, mengeluarkan lembarannya. Tulisan Yani rapi sekali, indah sekali. Tulisan tangan terindah yang pernah kulihat. Aku sering ikut membaca balasan surat yang kutulis karena aku harus menulis balasannya. Biasa saja, tapi kenapa ya kali ini aku agak berdebar-debar juga. Tulisan Yani seperti menyihir. Selama ini kukira tulisan Ina yang paling bagus. Ada rasa berdesir dalam diriku, lebih lagi ketika kubaca isinya. Yani tahu aku yang menulis surat itu, dan dia juga tahu Dudi tidak bisa membaca. Dia menulis surat balasan itu untukku, untuk penulis surat ini. Dan bagian penting dari surat itu adalah, seandainya apa yang kamu tulis untuk Dudi itu adalah pertanyaanmu untuk diriku, aku akan menjawab, ya, aku menerima tawaran persahabatan. Saya lekas keluar ruang sidang PN menemui Sapril. Ia cemas. Gawat, kacau ini bang, katanya. Itu pendukung Awang dan Runi, dari tadi tambah banyak. Ia menunjuk ke arah kelompok massa di suatu sudut, ke arah orang-orang yang memakai kaos seragam. Mereka mengikat kepala dengan kain kuning. Sapril menunjuk kelompok lain. Sama banyaknya, dengan kaos seragam lain dan kain selendang merah sebagai identitas penanda. Abang balik kantor aja bang, tidak aman di sini, kata Sapril. Kalian lekas kembali ke kantor kalau sudah tidak ada lagi yang perlu diikuti di sini. Kamu terutama April, foto selamatkan dulu. Pastikan kita sudah dapat foto-foto yang bagus, kataku. Saya menulis cerita karena saya ingin bercerita. Jadi ada sesuatu yang saya ingin ceritakan kepada pembaca saya, sesuatu yang tentu saja berharga, dan itu harus saya ceritakan dengan semenarik mungkin supaya apa yang ingin saya sampaikan, pesan atau makna renungan itu tidak menjadi beban cerita. Terutama adalah bercerita, tentu saja itu yang ingin saya sajikan kepada pembaca saya, karena saya ingin menulis cerita, bukan menulis opini atau bukan menulis tulisan-tulisan bentuk lain gitu. Cerita pertama, novel tentang masa kecil saya di sebuah kampung dan bagaimana anak-anak hidup, tumbuh, belajar menjadi manusia gitu. Novel kedua itu cerita tentang pengalaman saya menjadi wartawan di sebuah kota, dan ternyata kekuasaan itu tidak pernah berubah ya begitu. Itu ceritanya. Jangan lupa baca di aplikasi Lentera, hanya di Lentera, eksklusif. Terima kasih.